Pendidikan adalah usaha dasar terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak, ilmu hidup, pengetahuan umum, serta keterampilan yang diperlukan dirinya untuk masyarakat berdasarkan undang-undang. Proses pendidikan di Indonesia dimulai pada zaman Neolitikum, zaman di mana hanya mengenal gotong royong dan belum ada status sosial. Sebelum kemerdekaan, mulai adanya konsep dan sistem pendidikan di Indonesia yang dimulai dari masa penjajahan yang ditandai dengan adanya sekolah-sekolah di Indonesia. Setelah kemerdekaan, banyak perubahan yang muncul di sistem dan konsep pendidikan yang ada di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka yang ditandai dengan munculnya sekolah untuk pribumi. Masa sekarang dan masa depan, konsep dan sistem pendidikan dapat berubah setiap saat mengikuti zaman dan juga kondisi yang dihadapi sehingga dapat berubah seiring waktu. 1. Masa Neolitikum, belum adanya status sosial sehingga hanya mengenal gotong royong dan barter. 2. Masuknya Hindu Buddha di Indonesia, penyebaran agama Hindu Buddha di Indonesia tersebar melalui perdagangan, biasanya terjadi karena pernikahan maupun interaksi sosial di masa itu. 3. Masuknya Islam di Indonesia, pedagang yang datang dari Arab, Persia, Gujarat, dan negara Islam lain menyebarkan agama Islam di Indonesia melalui pernikahan dan juga dilanjutkan oleh Wali Songo. 4. Masuknya Kristen, Katolik, dan Protestan di Indonesia, datangnya orang Portugis menguasai Malaka sehingga dari orang Portugislah agama Kristen, Protestan, dan Katolik tersebar di Indonesia. Kepentingan penjajah Belanda. Sistem pendidikan di masa Belanda bertujuan untuk membentuk tenaga kerja yang cakap. Selain itu, hanya orang Belanda yang tidak bersekolah di negaranya dapat bersekolah di Indonesia. Penjajahan Jepang. Sistem pendidikan di masa Jepang bertujuan untuk membentuk militer yang kuat. Selain itu, di masa penjajahan Jepang ini, para pribumi Indonesia sudah bisa mendapatkan pendidikan walaupun hanya pribumi yang berstatus sosial tinggi. Awal kemerdekaan, warga pribumi Indonesia sudah bisa bersekolah tanpa dilihat status sosial dan dibuka untuk pribumi yang sukarela untuk bersekolah. Pada masa Orde Baru, pada masa ini dibukanya SD Impres, sekolah dasar instruksi presiden, banyak pula guru-guru yang diangkat atau dilantik, dan ada banyak buku yang mulai dicetak untuk dipelajari pada masa reformasi. Pada masa ini dimulainya penyempurnaan pada sistem pendidikan di Indonesia, dimulainya kurikulum sebagai sistem pendidikan di Indonesia. Perubahan kurikulum di Indonesia, Rajana Pelajaran 1947 bersifat politis dari orientasi pendidikan. Rajana Pelajaran Terurai 1952 berfokus pada konsep tematik. Rajana Pendidikan 1964 berfokus pada konsep pembelajaran aktif, kreatif, dan produktif. Kurikulum 1968 mempertinggikan nilai moral, mental, budi pekerti, dan keyakinan agama. Kurikulum 1975 adalah pengembangan sistem instruksional. Kurikulum 1984 bertujuan untuk mengedepankan kreativitas siswa. Kurikulum 1994 perubahan sistem pada pembagian waktu pelajaran dari semester ke catur bulan. Kurikulum KBK 2004 KBK kurikulum berbasis kompetensi yang mengedepankan kompetensi siswa. Kurikulum KTSP kurikulum tingkat satuan pendidikan yang dijabarkan pada Peraturan Perundangan Nomor 10 Tahun 2003. Kurikulum Pendidikan Karakter 2013, pendidikan yang berfokus di pendidikan karakter untuk membentuk budi pekerti yang baik pada siswa. Kurikulum Merdeka Belajar 2021, konsep pendidikan yang dimana siswa dapat memilih cara belajar sendiri namun sesuai dengan aturan yang ada. Kesimpulan, pendidikan di Indonesia pada masa ke masa akan berubah seiring kondisi yang dihadapi. Contohnya, kurikulum berubah setiap masa. Tingkat-tingkat pendidikan yang wajib ditempuh dapat dimulai dari pra-TK sampai perguruan tinggi. Menempuh pendidikan merupakan hal yang wajib dan dibutuhkan oleh seseorang agar dapat membuat perubahan baru di Indonesia.